Ya, hari ini kita akan belajar lagi tentang studi kata. Dan pembelajaran kita hari ini kita mulai dulu dengan bagaimana kita menggunakan konkordansi. Karena penggunaan konkordansi ini begitu penting, sehingga jika kita salah menggunakannya, maka ada kemungkinan kita melakukan satu kesalahan yang dapat berakibat pada kesalahan tafsir. Hampir semua hamba Tuhan selalu menggunakan metode konkordansi ini untuk mempersiapkan khotbah atau pelayanan-pelayanan yang lain. Karena metodenya begitu mudah dan sangat menolong sekali di dalam mempersiapkan pelayanan. Tetapi jika kita melakukan hal-hal yang keliru di dalam penggunaan konkordansi, bisa saja kita akan mengalami atau melakukan kesalahan penafsiran. Nah, nanti setelah konkordansi kita akan lanjutkan lagi dengan studi kata yang lain. Ketika kita berbicara tentang Alkitab, maka kita juga pasti akan berbicara tentang konkordansi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita bicara tentang konkordansi, maka kita juga akan berbicara tentang Alkitab. Mari kita mulai dulu dari bagaimana Roh Kudus memberikan inspirasi dan mengilhami para penulis kitab suci. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, segala tulisan ini diilhamkan Allah. Dan bagaimana Allah mengilhamkan itu? Yaitu melalui Roh Kudus. Dan pengilhaman Allah ini bermanfaat untuk mengajar. Bukan saja untuk mengajar, tapi untuk menyatakan kesalahan, untuk juga memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mulai dari hal yang berkaitan dengan kesalahan, kemudian bertobat, kelakuannya diperbaiki, dan juga dia dipersiapkan untuk semakin matang di dalam kerohaniannya, ya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi Allah ini mengilhami para penulis dengan Roh Kudus memberikan inspirasi kepada para penulis kitab. Nah, para penulis kitab suci itu kemudian menuliskan semua yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan itu dituliskan dalam teks naskah-naskah kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang berbahasa Ibrani dan juga berbahasa Yunani. Ketika mereka menyampaikan, atau ketika para penulis ini menuliskan kitab suci, maka tentu mereka juga menggunakan tata bahasa, menggunakan sintaksis, dan aturan-aturan berbahasa yang lain. Dalam konteks mereka, ya, dalam konteks zaman pada waktu itu. Tetapi sekalipun dalam konteks zaman pada waktu itu, ternyata Tuhan juga menggunakan tata bahasa ini untuk menyatakan kehendak Allah, kehendaknya kepada manusia melalui firman. Jadi tanpa disadari para penulis ini menuliskan firman Tuhan dengan menggunakan tata bahasa yang tepat, dengan menggunakan tata bahasa yang tidak salah. Dan dari tata bahasa ini nanti kita akan dapat menggali banyak hal yang luar biasa di dalam Alkitab kita, ya, di dalam kitab suci kita. Nah, sekarang kita lihat dulu di dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Di situ dituliskan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah
yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 2. Nah, ayat ini nanti kita akan jadikan sebagai contoh bagaimana kita menggunakan konkordansi. Nah, tetapi sebelumnya kita kembali lagi ke bagian yang tadi, bahwa bahasa Ibrani dan Yunani yang dipakai oleh para penulis untuk menulis kitab suci itu terdapat tata bahasa, sintaksis, dan aturan-aturan bahasa yang lain. Dan dari sini, setelah dilakukan penyelidikan, pendalaman, eksegese dengan metode-metode hermeneutika, maka hal itu akan menghasilkan statement teologi. Ya, statement teologi ini dalam bentuk dogma, doktrin, pengajaran etis, pengajaran moral, dan lain-lainnya. Misalnya saja tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 3, di situ dituliskan kedatangan itu dengan kata Yunani erchomai, ya, akan datang kembali. Pernyataan akan datang kembali ini ditulis dalam bentuk tenses present, modusnya indikatif, diatesisnya medium. Jadi dari apa yang dituliskan para penulis dengan menggunakan tata bahasa dan aturan-aturan bahasa yang lain, pada akhirnya dia akan menghasilkan statement-statement teologi. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan statement teologi? Nah, ini ada contohnya. Ya, Yohanes 14 ayat 3. Kita baca dulu sebelum kita masuk lebih dalam untuk pendalaman di ayat ini ya. Walaupun tidak terlalu dalam juga. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, kalau kita baca dari ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi dari situ, di mana tadi di tempat itu Tuhan Yesus menyediakan banyak tempat, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah ini ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi perhatikan di sini, ada kata aku akan datang kembali. Ya, nah kita lihat di dalam bahasa Indonesianya, ini saya sudah tuliskan di sini ya, agak turunkan. Nah, dari ayat ini kita lihat bahwa ada kata aku akan datang kembali. Ini ya, aku akan datang kembali. Ini saya kasih stabilo biru, kuning ya, saya kasih stabilo kuning. Aku akan datang kembali. Kalau kita lihat konstruksi dalam bahasa Indonesia, frasa ini sepertinya adalah frasa dalam bentuk futurum, ya, dalam bentuk future tense, masa yang akan datang. Aku akan, di sini ada kata akan, tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, ternyata kedatangan Tuhan Yesus, aku datang kembali, itu dalam bentuk atau ditulis dalam bahasa Yunani erchomai. Nah, erchomai ini bukan futurum, bukan future tense, tetapi present. Present indikatif medium. Kalau future, itu adalah tenses masa yang akan datang.
Kalau present, itu tensisnya sekarang. Jadi, di dalam penterjemahannya, lebih tepat kalau kita katakan, aku datang kembali. Jadi, tidak menggunakan kata akan. Nah, tetapi di dalam penggunaan tata bahasa Yunani, ada aturan-aturan tertentu di mana terkadang sekalipun dia tensisnya itu present, tetapi tensis present itu menunjukkan peristiwa yang nanti akan terjadi. Makanya ditambahkan kata akan di dalam teks Indonesianya. Kalau kita perhatikan di sini, betapa pentingnya mempelajari tata bahasa, karena dari tata bahasa akan menghasilkan statement teologi. Perhatikan, dari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, aku akan datang kembali dengan tensis present indikatif medium, maka dapat diambil kesimpulan teologi. Kesimpulan teologinya, Tuhan Yesus sedang datang ke bumi. Ya, karena ditulis dalam bentuk present. Dan modus indikatif menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Pasti datang. Jadi modus indikatif menekankan pengertian Tuhan Yesus pasti datang. Sedangkan tensis present menekankan pengertian Tuhan Yesus sedang datang ke bumi. Dan kedatangan Tuhan Yesus tidak diwakilkan, yaitu dengan menggunakan diatesis medium. Nah, diatesis medium adalah diatesis yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh subjek itu dilakukan untuk dirinya sendiri. Jadi, atau apa yang dilakukan oleh subjek akan kembali kepada subjek itu sendiri. Nah, kalau ini diarahkan kepada Tuhan Yesus, berarti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus akan berdampak kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi, ketika Tuhan Yesus katakan akan datang, Tuhan Yesus akan datang, berarti Dia akan datang untuk dirinya sendiri. Atau hanya dirinya lah yang akan datang. Tidak diwakilkan. Atau tidak bersama-sama dengan orang lain. Misalnya saja dia bersama dengan para tua-tua yang ada di sorga. Atau dia datang bersama dengan malaikat yang tertinggi. Misalnya Mikael. Tidak. Ya. Kedatangan Tuhan tidak bersama dengan yang lain, kedatangan Tuhan tidak diwakilkan. Kenapa saya berani mengatakan statement teologi seperti ini? Karena diatesisnya medium. Dan juga kedatangan Tuhan Yesus tidak diwakilkan. Itu berarti yang datang kedua kalinya bukan oknum Bapa, bukan oknum Roh Kudus, tetapi Tuhan Yesus sendirilah yang akan pasti datang. Ya, jadi kita lihat di sini dengan penginspirasian menggunakan bahasa Ibrani dan Yunani, di mana di dalamnya terdapat tata bahasa, sintaksis, aturan-aturan tata bahasa, maka ketika semuanya ini digali, dia akan menghasilkan statement teologi. Nah, itu contohnya tadi. Sekarang kita akan berkenalan dengan satu metode hermeneutik yang kita sebut atau yang dinamakan sebagai metode konkordansi. Ya. Jadi metode yang sekarang ini saya ingin ajarkan adalah metode yang disebut dengan metode konkordansi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada kalian, apakah selama ini kalian sudah terbiasa menggunakan konkordansi atau sama sekali belum pernah menggunakan konkordansi? Jadi kita berkenalan dulu dengan konkordansi, kemudian nanti setelah itu kita belajar bagaimana cara menggunakannya dengan benar, bukan dengan salah. Ini. Nah, konkordansi itu kita bisa sebut sebagai kumpulan ayat-ayat Alkitab yang dikelompokkan berdasarkan kata
dan diurutkan berdasarkan urutan alfabet, yaitu mulai dari A dan kemudian nanti berakhir di Z. Sama seperti di dalam penggunaan kamus, ya. Jadi di sini kita perhatikan bahwa konkordansi ini adalah kumpulan ayat-ayat Alkitab yang dikelompokkan berdasarkan kata dan diurutkan berdasarkan urutan alfabet. Jadi kalau misalnya konkordansi bagian awal, ya tentu semua kata yang ada di dalam Alkitab yang berawalan dengan huruf A. Baru nanti setelah huruf A, baru huruf B. Ya, misalnya saja, ini kita pakai Abraham. Kemudian ada Abia. Kemudian ada Abu. Ya. Dan seterusnya. Baru setelah itu dengan huruf B. C sampai huruf Z. Nah, jadi ketika kita bicara soal Abraham, maka di dalam konkordansi akan dikumpulkan semua ayat-ayat yang di dalam ayat-ayat tersebut ada kata Abrahamnya. Ya, jadi ini bisa sedikit, bisa banyak ya, tergantung seberapa sering kata itu dituliskan di dalam ayat-ayat Alkitab, entah itu di dalam Perjanjian Lama maupun juga di dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi kita bisa menemukan semua ayat yang ada di sini dan di dalamnya ada kata Abraham. Dan begitu seterusnya. Lalu kapan kita harus menggunakan konkordansi? Jadi atau manfaat dari konkordansi itu apa? Ya, jadi kalau kita tuliskan di sini manfaat dari konkordansi, ya. Yang pertama, tentu dari manfaatnya ini kita bisa menemukan sekelompok ayat yang di dalamnya ada kata yang kita cari. Jadi kita bisa menemukan sekelompok ayat yang di dalamnya kita bisa cari. Yang kedua, membantu untuk mempersiapkan pelayanan, juga membantu untuk eksegese, aktivitas eksegese, dan juga membantu seseorang untuk mencari ayat-ayat tertentu yang tidak dihafalkan, tidak dihafal alamatnya. Ya, jadi misalnya saja kita ingin mencari sebuah ayat, misalnya tentang kekhawatiran. Jangan kamu khawatir akan segala sesuatu. Nah, kita tidak tahu ayat itu ada di mana. Nah, dengan menggunakan konkordansi, kita dengan cepat dibantu menemukan ayat-ayat yang kita tidak hafal alamatnya di dalam Alkitab. Ya, jadi kita bisa menemukan ya sekelompok ayat. Kita juga dibantu mempersiapkan pelayanan, dibantu di dalam aktivitas eksegesenya. Inilah setidak-tidaknya manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan konkordansi. Di samping itu,
ada juga konkordansi yang disertai dengan nomor strong. Jadi berdasarkan jenisnya, ada beberapa konkordansi. Nah, bentar ya. Yang pertama, konkordansi kategori bahasa. Ya. Di sini kita bisa temukan konkordansi yang berbahasa Inggris, kemudian ada juga yang berbahasa Indonesia, ya, dan ada juga yang berbahasa Ibrani atau Yunani. Nah, kemudian yang berikutnya, jenis konkordansi yang berikutnya adalah konkordansi dengan menggunakan atau dengan nomor strong. Nah, jadi di dalam konkordansi itu juga terdapat nomor strong. Nah, konkordansi dengan penggunaan nomor strong adalah konkordansi yang lengkap. Ini jadi kita digolongkan sebagai konkordansi yang lengkap. Jadi kita bisa temukan beberapa konkordansi dan nanti dari sana kita akan dibantu untuk banyak hal ya berkaitan dengan manfaatnya. Nah, jadi seperti itulah konkordansi, dan kalau kita mau melihat contoh konkordansi, kita bisa melihatnya di Bible Work. Kalau kita melihat tampilan dari software Bible Work ini, di sini ada 3 kolom ya. Di Bible Work disebutkan sebagai kolom window. Di sini ada 3 kolom, ada 3 kolom window. Yang kiri ini adalah kolom konkordansi. Yang kedua, di sini adalah kolom terjemahan Alkitab dari berbagai terjemahan. Kemudian yang paling kanan itu analisis window. Nah, sebenarnya sudah ada nama-namanya, dia terletak di bagian atas ini ya. Ini ada tulisan analisis window. Di sini juga di sini ada tulisan browse window. Di sini ada tulisan search window. Jadi kalau kita bicara tentang search window, berarti kita juga secara tidak langsung berbicara tentang penggunaan konkordansi. Nah, misalnya saja di dalam Wahyu pasal 7 ayat 11, saya ingin mencari semua ayat-ayat yang di dalamnya ada kata makhluk. Dengan menggunakan Bible Work, dengan sangat mudah kita langsung dapat menemukan konkordansinya. Yaitu kita arahkan pointer kita di kata makhluk, lalu kemudian kita klik 2 kali. Ya, maka akan muncul deretan ayat-ayat yang kesemuanya terdapat kata makhluk di dalamnya. Mulai dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, semua kata yang semua ayat yang ada kata makhluknya itu berjumlah 60 ayat. 64 ayat. Kita bisa lihat di bagian bawah sini. Sebentar ya, saya besarin ya. Nah, ini di bagian pojok kiri bawah, di sini ada tulisan 64 verse. Ya, itu berarti bahwa
ada 64 ayat di dalam Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, di mana semua ayatnya itu terdapat kata makhluk. Lalu, kalau misalnya kita ingin mengganti, misalnya kita ingin mencari deretan ayat-ayat Alkitab yang ada kata malaikat, maka kita arahkan pointer kita ke kata malaikat, lalu kita klik 2 kali. Maka di kolom yang sebelah kiri, kita melihat sejumlah ayat-ayat yang masing-masing ayat tersebut terdapat kata malaikat. Mulai dari Kejadian sampai di kitab Wahyu. Dan kalau kita terus arahkan dia ke bawah, maka kita akan menemukan ada 220 ayat yang kesemuanya memiliki kata malaikat di dalamnya. Ya, jadi ini luar biasa sekali karena kita bisa melihat dari konkordansi ini semua ayat yang memiliki kata malaikat. Dengan demikian, maka kita akan dimudahkan untuk menganalisis, menggali, dan juga mencari ayat-ayat yang kita tidak hafal tempatnya. Ya, jadi ini adalah penggunaan konkordansi secara umum ya di dalam Bible Work. Nah, sebagai tambahan di bagian search window di sini di Bible Work, di sini ada tulisan angka 1 sampai angka 12. Apa maksudnya ini? Nah, angka 1 sampai angka 12 ini adalah kolom-kolom atau Windows dari search windows yang bisa kita pakai untuk mencari ayat. Nah, kita sudah pakai kolom 1 dengan menggunakan kata malaikat. Kalau kita ingin menggunakan atau kita ingin mencari konkordansi dengan kata yang berbeda, maka kita bisa menggunakan lajur atau kolom pilihan nomor 2, ya, tab nomor 2. Nah, tab nomor 2 ini masih kosong. Jadi kalau kita klik nomor 2, lalu kita pilih, misalnya kita bicara tentang atau kita mau mencari semua ayat yang bertuliskan atau memiliki kata tahta. Maka kita klik di kata tahta ini 2 kali. Muncul di bagian search window semua ayat yang ada kata tahtanya. Ya, ini tahta semua. Berarti di bagian tab ini kita sudah menggunakan tab 1 dan tab 2 untuk 2 kata. Untuk tab yang 1 dengan kata malaikat dan untuk tab yang kedua itu dengan kata tahta. Dan selanjutnya terus dari 3 sampai 12 kita bisa isi dengan ayat-ayat atau deretan ayat-ayat konkordansi dengan kata yang berbeda. Nah, itu tujuannya supaya kita tidak repot mengganti-ganti halaman ini kalau kita ingin meneliti kata yang berbeda. Jadi kalau kita mau meneliti kata yang berbeda, kita bisa gunakan tab yang ketiga. Kalau misalnya ada kata lagi yang berbeda lagi, kita bisa gunakan tab yang keempat. Dan seterusnya sampai tab yang ke-12. Jadi itulah kira-kira bentuk daripada konkordansi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan?